قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa asdaqul hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita membaca terjemah surat Shad. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 seperti yang kita baca kemarin, orang-orang kafir itu mengatakan, kok Muhammad yang dikasih wahyu, kok bukan kami, kok bukan orang yang paling mulia di antara kami, kan ada yang lebih mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah mereka memiliki khazain, perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha bijaksana? Kalau mereka memiliki perbendaharaan Allah, Pak, mereka punya hak untuk apa? Membagi semaunya mereka. Tapi perbendaharaan itu milik siapa? Milik Allah. Kalau perbendaharaan itu milik Allah, kepada siapa Allah akan memberikan rahmat itu? Ya terserah Allah. Kalian nggak usah protes. Terima saja apa yang Allah berikan, ikuti perintah Allah. Jangan mengatakan, kok dia dikasih kok ndak aku. Diri namanya, Pak. Tidak boleh seperti itu. Allah lebih tahu, Pak, siapa yang lebih berhak mendapatkan rahmatnya. Allah lebih berhak dengan apa Allah lebih tahu, Pak, dan lebih berhak untuk memberi ujian kepada seseorang. Apakah dia akan diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan. Jangan mengatakan, kok mata sogi ya. Arul tak tahu mana alaku, lakon biasa keng sogi. Engkau lakon cek padang ah. Keng tak si sogi. Masalah rezeki babin masalah padang kita padang, Pak. Rezeki itu masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang jadi saking orang saya padang saya sogi, Pak, manol saya paling sogi, Pak. Lagu malam tambulah. Tapi enggak, Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Apa kehendak Allah jangan ditanya, Pak. Sudah, ikuti apa yang ada ini aja terima. Kita syukuri apa yang ada. Tak usah ngelerek din orang, Pak. Hakikatnya apa? Orang yang iri dengan pemberian orang lain, Allah kepada orang lain, itu hakikatnya apa? Dia tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak terima, Pak. Karena Allah lebih, jangan mengatakan engkau tak soki. Berapa banyak Pak orang yang menghadap kekayaan, ketika Allah memberinya kaya, ternyata dia tidak mampu apa? Untuk bersyukur ketika dia kaya. Am lahum mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Atau apakah mereka memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Kalau mereka memang berkuasa, Pak, apa kata Allah? Falyartaqu fil asbab. Coba naik ke langit. Nanti semua wahyu yang di langit turunkan kepada siapa yang mereka mau. Tapi tidak, mereka tidak bisa apa-apa. Karena mereka tidak punya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak punya kekuasaan di langit dan di bumi. Kalau mereka sudah meyakini, mereka sudah mengakui bahwasanya
perbendaharaan hanya milik Allah, kekuasaan juga hanya milik Allah, maka hendaklah mereka apa? Pasrah seharusnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun Allah akan memberikan kitab itu, ikuti. Karena itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Pak jangan ditanya, kenapa sih Allah membuat dia kaya? Saya tidak. Jangan Pak. Allah itu, kata Allah Pak, la yus'alu amma yaf'alu. Allah jangan ditanya, kenapa Allah berbuat seperti ini? Wahum yus'alun. Akan tetapi kita nanti Pak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau kita hidup Pak selama di dunia ini Pak, pikir Pak, nanti kita akan ditanya oleh Allah. Ditanya tentang apa? Tentang perbuatan kita. Kita tahu saumek Pak, kalau ada orang melakukan sesuatu, jangan ngurus orang Pak. Kenapa? Kita oleh Allah tidak akan ditanya tentang perbuatan orang. Kita akan ditanya tentang perbuatan kita. Ada orang ngerasain kita, tahu saya urus itu Pak, itu sudah perbuatan dia. Kita akan ditanya oleh Allah, kenapa dia ngerasain kamu? Enggak, dia yang akan ditanya, kenapa dia ngerasain kita. Kalau kita balas menjawab Pak, apalagi balik ngerasani Pak, nanti kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu ngerasani dia. Makanya Pak, kalau kita berbuat, pikir Pak, seandainya saya ditanya oleh Allah, saya bisa jawab apa enggak. Kalau kira-kira nanti jawaban kita bisa menghancurkan kita Pak di akhirat, jangan lakoni. Umpamanya kita mau bekerja Pak, alaku umpamanya engkau mau ditanya akin bisa kebaca tentang kelakuan dia, kira-kira Pak engkau bisa jawab enggak? Mohon bisa aja engkau selamat apa enggak? Itu aja pikir sudah Pak. Engkau sedang ngucap ada iya. Ari mun pagi tanya akin bi Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bisa selamat enggak kok ya? Karena Allah mengatakan Pak, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan kita, pendengaran kita, dan hati kita Pak, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benci orang Pak, akan ditanya oleh Allah. Mau benci karena apa Pak? Kalau alasan kita benar Pak, kita benci karena Allah, selamat kita Pak. Tapi kalau kita bencinya karena nafsu kita Pak, kira-kira selamat apa enggak? Makanya Pak, kalau kita benci ke orang, membenci sebuah perbuatan, dasarkan semua karena Allah membencinya, selamat kita Pak. Jadi kita membenci sesuatu karena Allah membencinya, dan mencintai sesuatu karena Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai sesuatu Pak, cintai meskipun kita nggak suka. Mohon Allah pun senang ke sesuatu Pak, welah senengin sesuatu itu Pak. Makanya Mbak Abon kadang tak senang. Loh, enggak apa contoh kadang Mbak Abon tak senang Pak, ngasih sedekah mohon Pak. Kadang-kadang kita pada orang yang butuh dia saya lebih mikir, Allah senang sedekah, orang dia butuh. Mbak Abon kadang kok mun kehilangan ada yang nabung nih. Welah Pak. Kesenangan sedekah pola apa? Allah senang sedekah, bisa sedekah akin Pak. Pada Ibrahim Pak, seneng kan anak Pak. Keng Allah seneng mana beliannya Pak beli di Ibrahim. Man bapak so yang beli di saya punya Pak ki ada yang tidak ada. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu Pak, Allah membencinya. Sudah tinggalkan sudah. Kalau kita mencintai sesuatu, kalau Allah membencinya Pak, sudahlah bismillah Pak. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Karena pada dasarnya Pak, kesenangan itu tergantung kebiasaan. Yang rokok Pak, saya ngucap rokok baik, nyaman, sombong Pak. Asin rasa rokok ini baik, tak nyaman, beceng, kapi pada Pak. Mau tak bertaja kini rasa rokok Pak, pokok kebaik kampuan jen. Aku rasa rokok asli nih Pak. Loh, mau banyak orang yang senang biasa. Mau orang jilen orang sini loh Pak. Cara rokok, terang belengan. Saya ngutak. Kapi pada Pak. Mak nyaman. Punan biasa saya nyaman Pak. Padahal kalau yang akan pria Pak. Dan saya pria manis. Wah, tanya akhirnya saya tujuan. Nyaman dia, nyaman. Kenapa? Biasa. Adalah jadi rapor. Oke. Pak dan orang yang ngebu sapi Pak.
Bujelatong benjo tak bau. Caci orang kota sudah lebu pak. Paling itu tetap. Itu tetap pak. Kenapa mereka merasa nyaman dengan bau jelatong? Bukan biasa. Karena biasa. Benar. Karena benar ya pak. Tak bau tetin. Iya, karena sesuatu itu pak, karena apa kebiasaan. Kayak orang pak biasa meninggalkan perbuatan dosa. Besar sedang semua ditinggalkan pak. Ketika dia itu perbuatan dosa, salah tak nyaman. Padan orang pak telat, biasa telat, serojok telat pak. Yang ngasih kol itu pak. Oke. Ada orang yang biasa antar ke kantor telat pak. Biasa. Pas beda peraturan kantor, saya telat, tak oleh gaji. Yang ngasih kol itu pak. Yang orang biasa tak telat pak, pas telat pak, tak nyaman, salah tingkah. Milan pak, kalau Allah sudah mun Allah ni kebaji ke sesuatu, maka baban senang wislah kebajiin saya kesenang gini buat. Kalau kita mun Allah senang ke sesuatu pak, maka baban tak senang, senengin pun gini guys. Insyaallah pak, Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Mencintai sesuatu karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jundum ma hunalika mahzumu minal ahzab. Mereka ini orang yang musyrik nikah, orang kafir Mekah nikah, jundun. Itu adalah sekelompok pasukan, Pak. Mahzum saya berkala-kala. Hunalika mereka adalah tentara, orang kafir musyrik kafir Mekah nikah, tentara saya hina. Saya coba dia apa nah. Mahzum saya berkala-kala bi Allah Subhanahu wa taala. Mahzumun minal ahzab. Enggak tentara-tentara orang-orang kafir silun bilan. Berhemat kapi bisa kau basah. Orang yang pak pun bengal ke kau basah sabung cerita negara kuat. Tidak ada ceritanya orang kuat kemudian menang menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Berhemat bisa kau basah. Makanya pak orang musyrik ketika mereka berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam cabi ko sa jundum mahunalika. Orang kafir Mekah kini kalau ning tentara saya dakwahan mahzum bakala minal ahzab termasuk dari tentara-tentara saya sebelumnya Fir'aun, Thamud. Tapi dah ceritaan apa? Karya ceritaan. Kekuasaan mereka kemana? Hancur. Hancur bisa kau basah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini Pak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehidupan orang-orang kafir yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah adabu bahwasanya mereka orang kafir Mekah ketika cuma tentara-tentara sehina. Sekini dia apa bakala. Allah nyeritakan tentara-tentara bulan sewat kuat. Selai pancor bisa kau basah. Agar apa? Menjadi ibroh. Cek sampai babaan seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala dabu kadzabat qablahum qaumun nuhin wa adu wa fir'aun dzul autad. Sebelumnya orang-orang kafir Mekah nikah saya adustaakin para utusan nika banyak kayak kaum nuhin, kaum Nuh, Adun, kaum Ad, kaum Nabi Hud, Fir'aun, kaum Musa dzul autad sendi paci. Fir'aun ni kau jak dzul autad pak. Bolana Fir'aun ni kau pak mula sudah marah pada seseorang, pegel ke orang yang pak tanangan pak. Paci. Sabel gitu. Yang Paci. Sabel. Sabat dan tanah pak. Oh yang sabel tanah. Paci seksa pak. Soko duan paci, tanang duan paci. Di mana? Mana masuk kan lepak pak. So kon melolo selaju karo. Mana ini ndak? Semua. Apa nama? Sebelah ke tanah berdenta pak. Oke. Seksa pak. Malam Fir'aun ini bi Allah Subhanahu wa taala dzul autad. Wa Thamudah sepenikajukan kaum Thamud. Bangal saya petada bisa kau bahasa. Wa qaumul Lut dan ban kaumah Nabi Lut. Wa ashabul aikah ban ashabul aikah. Aikah nyaman batung pak. Kaum Syuaib. Ulaikal ahzab
itulah Ahzab. Tentara-tentara saya dimin bengal kepada para nabi. Pakemet bisa kubasa. Beda karen. Kaum Nuh. Penyelam bisa kubasa. Oh datang banjir Pak, gunung nyelam. Senonto Pak, pada sungai banjir Pak, tas besar gunung gumo tak nyelam Pak. Jadi bencana nasional Pak. Cek saking enggak banjirnya seperti kaum Nabi Nuh Pak. Waliyadzubillah Pak. Gunung nyelam. Tidak karen Pak. Tidak karen. Kaum Ad pancor bi angin bisa ke besar. Fir'aun penyelam menang tasek. Kaum Samud bi suara Pak. Jibril aduan mata kapi Pak. Okay. Kaum Lut di sana balik bisa ke besar. Ya penyelam bisa ke besar. Ashabul Aikah ada Pak. Gempa dan apa namanya awan panas dari atas. Ashabul Aikah. Kapi pekembat bisa kebasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala in kullun illa kadzabar rusula fa haqqa iqab. Tidaklah kaum-kaum itu, kaum Fir'aun, Ad, Thamud, Hud, kaumnya apa? Kaum Samud, kaumnya Saleh itu Pak. Ashabul Aikah semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kadzabar rusula. Karena mereka tidaklah mereka melainkan hanya karena apa? Kadzabar rusula. Mendustakan para utusan. Fahaqqa iqab, maka pantaslah kalau azab kami turun kepada mereka. Anapa Allah Subhanahu wa taala adhabu dan toh mereka itu semua pakai pancor besok bahasa karena apa? Bengal deka utusan. Seperti itu juga kita Pak. Kalau kita berani sama utusan yang Allah utus kepada kita, maka Allah akan mengazab kita sebagaimana Allah telah mengazab kaum-kaum yang menentang utusan-utusan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanzuru haula. Dan orang-orang kafir Mekah itu ma yanzur tidaklah mereka menunggu illa sayhatan wahidah, kecuali satu teriakan saja nanti hari kiamat Pak. Malaha min fawaq. Monpon teriakan tiupan itu sudah turun, hari kiamat sudah turun. Malaha min fawaq. Tak bisa beli demah. Tak bisa kembali mereka ke kehidupan dunia. Sudah masuk ke alam akhirat. Tinggal nunggu apa? Nunggu persidangan. Wa qalu. Padahal orang-orang kafir Mekah ni Pak, mulai peringatan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang Quraisy, sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Nanti di hari kiamat orang-orang itu akan diberi catatan amalnya dari kanan yang baik, dari kiri yang buruk. Ketika mereka diperingati seperti itu Pak, apa kata orang kafir Pak? Qalu Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, segerakanlah berikan catatan amal kami sebelum hari kiamat datang. Mereka minta saat itu Pak. Kenapa mereka bicara seperti itu? Istihza, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad ke mencatat amal lah, minta kok. Apa nak panjat nanti? Apa kata Rasulullah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Isbir ala ma yakun. Sabar Muhammad. Sabar rebaan ya Muhammad deka wacaan orang-orang kafir dia. Muhammad ke mencatat amal. Pinta setiap Wadhkur abdana Dawud dzal ait innahu awwab. Ingatlah. Ingat abad. Dak kaceritaan saya na hamba kami ke bulan baabaan Nabi Dawud dzal ait sendi kekuasaan. Innahu awwab. Saungkuna Nabi Dawud nikah awwab, orang sekempang abolih dekat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud Pak itu orang yang sangat kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzal ait ini Pak yang memiliki kekuatan. Karena Nabi Dawud itu Pak punya kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala yang tidak dimiliki orang lain, Pak. Nabi Daud itu, Pak, sehari puasa sehari tidak. Kemudian ibadahnya, Pak, setengah malam pertama dia untuk tidur, sepertiga berikutnya untuk ibadah, seperenam berikutnya untuk tidur lagi. Nabi Daud, Pak, kuat sekali dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh berpuasa melebihi puasanya Nabi Daud alaihissalam. Insyaallah cukup sekian, Pak. Insyaallah minggu depan kita akan masuk pada ayat yang ke-18, Pak, tentang mukjizat-mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.